datang kembali di Ruang Saung bersama saya Banon Gautama dan Kang Nanang. Om Swastiastu, Assalamualaikum. Oh ya, dosen komunikasi visual. Kok ketawa terus lah kalau itu ya? Soalnya dia nambah-nambahin visual ya. Om Swastiastu, namo Bukan ya, buddhaya, bukan dosen salam visual kebajikan, rahayu, namaste, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam. Salam sejahtera buat Salam Anda sejahtera. semua. Asik. Ini masih ngomongin itu ya? Iya, gimana? Sarannya Anda jangan nonton per episode, Anda nonton semua episodenya supaya kuat keimanan Anda. Ini ada apa namanya? Ada cerita lagi nih. Ya. Ustadz teman saya itu cerita Ustadz. Jadi ada orang satu hari ada orang kaya yang membuat sayembara menjelang kematiannya. Jadi dia udah tahu dia bahwa umurnya tidak akan lama lagi. Dia membuat sayembara. Siapapun yang bisa menemani dia di alam kubur, dikubur katanya gitu. Ya akan diberikan harta kekayaan yang sangat banyak gitu. Kira-kira pengumumannya begitu sayembaranya. Jadi mati bareng lah kira-kira. Enggak mati bareng. Menemani di alam kubur. Dia dalam kondisi hidup gitu. Jadi dibikinkan di samping makamnya itu sebuah bangunan bawah tanah yang kokoh untuk menjaga malaikat gitu, kira-kira begitu. AC segala macam, pokoknya cukup udara untuk dia hidup gitu. Menemani dia meninggal. Iya. Nah itu sayembara itu kedengeran oleh orang miskin, jadi orang yang ya harapan hidupnya pendek lah. Ya. Dia tukang kayu, gitu. Jadi modal hidupnya tuh cuma satu kapak gitu. Nyari kayu biasanya. Udahlah hidup juga begini-begini aja, dia izin sama istrinya, mendingan gua bertaruh itu kata dia gitu kan. Menemani. Nah dia menemanilah di situ, dia di ruangan di sini makam orang kaya itu dia di ruangan sini gitu. Nah hari pertama kematian itu datang tuh malaikat. Wah kamu ya gitu kira-kira. Salah nanya malaikatnya. Bukan saya penjaga. Kamu ada di sini berarti kamu gitu. Ditanyalah dia gitu, siapa namamu, tempat tinggal di mana gitu. Berjam-jam, berhari-hari gitu. Pertanyaannya banyak sekali Malaikatnya. Pertanyaannya banyak sekali. Jadi semua pertanyaan itu dikeluarkan detail sekali. Kerjanya apa? Kerjanya tukang kayu. Kamu nebang kayu pakai apa? Pakai kapak. Kapaknya dari mana? Beli di mana? Pakai uang apa? Kayak gitu-gitu terus. Nanti uangnya untuk apa? Segala macam pertanyaan. Kepo banget malaikatnya ya. Iya, itu belum sampai 40 hari dia udah nyerah, dia udah nggak mencet tombol untuk nyerah, dia keluar. Begitu dia keluar tuh langsung lari dia pulang ke rumah. Ditanya sama orang-orang. Tanya sama istrinya lah. Kenapa katanya? Ampun deh gua nyerah kata dia gitu. Boro-boro gua nerima harta kekayaan sebanyak itu katanya. Punya kapak satu aja nggak selesai itu pertanyaan gitu kira-kira. Itu soal pertanggungjawaban gitu ya kira-kira. Pertanggungjawabannya. Iya. Ini supaya ada pembersihan obrolan. Karena ceritanya disampaikan oleh kiai. Sebenarnya bukan itu topiknya. Saya sebenarnya lebih pengen nanya, di teater itu sebagai orang teater ada spiritualitas atau tidak? Atau apa sih spiritualisme teater itu? Ketika Anda memilih itu dan menyelami dunia teater, dunia acting ya. Gitu. Kadang-kadang saya terutama ya mesti juga mendefinisikan spiritual itu apa gitu ya. Oke. Apa kira-kira biasanya dicari di Google. Spiritual ya bisa didapatkan dari agama, ritual dari agama-agama tertentu, tapi bisa juga didapatkan enggak dari agama aja gitu. Misalkan dari, kan spirit tuh jiwa itu kan Kang ya, atau semangat atau hasrat penghayatan gitu, yang bersifat apa ya, yang enggak masuk akal lah, yang di luar nalar, yang mungkin ada di perasaan emosi gitu. Karena ini sangat personal bentuknya. Kalau dia nggak cocok di ritualnya Muslim, ya jangan dipaksa dia di Hindu atau di Kristen, karena ritualnya berbeda-beda. Kalau apa namanya, spiritualnya dia jawabannya cocok di ini, ya monggo silahkan. Nah saya yakin
di kesenian atau nah kalau di kesenian ngomongnya agak rumit ya karena nggak ada yang nggak seni sih, semua hal tuh seni gitu ya. Maksudnya gimana? Nggak ada yang nggak seni itu? Saya tahunya cuma air seni doang. Iya itu makanya ya. itu. Yang lain bukan. Mungkin ada makomnya kalau di ini, ada levelnya, atau ada kadarnya, meskipun semuanya seni gitu. Tapi di teater tentu saja ada spiritnya, ada atau penjiwaannya, ada spiritualnya di situ. Karena kalau nggak ada, ya tanpa penjiwaan, tanpa kadang-kadang ya sama seperti cahaya ini ya, kayak listrik gitu ya. Kalau dia pas gitu dia bisa menerangi gitu. Tapi kalau dia karena cepat gitu ya, karena instan, pencerahan itu kadang-kadang instan, bisa didapatkan dari mana aja, bisa konslet, bisa gila, bisa nggak cuman di teater, bisa di meditasi atau di ritual-ritual tertentu itu bisa kayak gitu. Menurut saya ada sih Kang spiritual mesti ada, maksud saya. Kalau enggak maksud saya kalau nggak seimbang bisa konslet, maksud saya. Saya sih tidak berpretensi untuk mendefinisikan spiritualitas terutama dalam konteks itu seperti apa ya. Cuman pertanyaan itu muncul karena apa? Ada dua hal ya, mungkin ya ada dua hal ya. Pertama, kemungkinan orang menggeluti seni tertentu terus kemudian dia merasa bahwa dia menemukan sesuatu yang sifatnya ya menemukan keimanan atau dia merasakan cahaya kebahagiaan di situ atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, konteksnya adalah terkait dengan ketika orang menghayati kesenian tertentu, misalnya teater atau seni lukis dan lain sebagainya. Ada tipe-tipe orang yang mengabaikan atau sudah tidak peduli lagi pada komersialitas misalnya atau hal-hal yang sifatnya duniawi dari itu. Yang itu seringkali oleh kebanyakan orang, terutama anak-anak muda mungkin, itu seringkali sulit dimengerti gitu. Kok bisa orang mengatakan misalnya, gue sih nggak nyari kerja, gue nggak peduli dibayar berapa, yang penting gue bisa melakukan ini gitu. Itu fenomena itu lumrah atau tidak ketika orang menghayati kesenian gitu. Sementara di sisi lain kan orang butuh makan, bukan hanya dirinya, itu kan kayak semacam egoisme ya gitu. Ini dalam pandangan orang luar seni nih gitu. Kayak semacam dia mementingkan penghayatan dan kebahagiaannya sendiri dengan dia berkesenian. Sementara ada orang yang di sekitarnya yang mungkin bergantung pada dia. Bergantung pada dia kan harus dibela. Entah itu kucingnya atau kan tidak bapak hanya ibunya gitu. Kucing kan tidak cukup juga makan doang kan, dia harus dibeli kalung juga kan. Kadang-kadang. Apalagi istri kan. Nah itu kadang-kadang serakah tuh kalau minta kalung segala gitu kan. Karena ada tukang nasi uduk yang bukanya cuma dari jam 1 sampai jam 3 gitu. Padahal dia bisa buka cabang. Nah itu karena dia kan egois juga. Kenapa kamu, padahal nasi udukmu enak gitu. Ini kan sama, dia itu seniman, pencipta karya nasi uduk yang digemari masyarakat, yang langsung laris 2 jam habis gitu. Padahal dia bisa buka sampai jam 5, tapi ya itu dia egois, dia mementingkan kebahagiaannya sendiri sehingga dia cukup segini, besok jualan lagi gitu. Sama kayak gitu sih Kang kalau analoginya ya. Sehingga menurut saya kita pertama-tama mesti memenuhi diri kita dulu dengan kedamaian dan kebahagiaan sebelum menolong orang lain gitu. Kita sendiri dulu beres baru bisa membahagiakan orang lain. Egois tuh ternyata bukan egois, apa ya? Ya ego mungkin penting ya. Iya. Agar kita bahagia dulu baru kita membahagiakan orang lain gitu. Tapi berkesenian itu khususnya di teater lah, dalam pengalaman Anda itu kita bisa milih nggak sih? Maksud saya ada pilihan-pilihan gitu. Oh, saya mau belajar ini ya karena saya memang pengen mencari penghidupan di sini. Atau ada pilihan lain gitu misalnya. Tipenya, saya mau menikmati ini sebagai bagian dari diri saya, seperti saya bernafas, sehingga saya bisa bisa menemukan Tuhan, bisa menemukan kebahagiaan dengan cara menikmati atau menghayati kegiatan itu. Kalau profesi tadi harusnya menghasilkan uang gitu kira-kira. Ya itu akhirnya ada pilihan itu enggak?
Kalau di kesenian itu akhirnya begitu sih Kang. Begitu tuh maksud saya, kita langsung diterjunkan seperti tidak ada bedanya antara kita memilih atau dipilih gitu. Oh, oke. Kadang-kadang mungkin kalau orang-orang yang kerja di kantoran ya dia bisa mengirim proposal atau mengirim lamaran kerjaan di sana gitu ya. Tapi kita seolah-olah dibiasakan gitu di lapangan, setelah pentas misalkan atau setelah pertunjukan kita mungkin ada yang dibayar, ada yang enggak karena dia memang suka melakukan itu. Tapi nextnya kita mau ngapain lagi, kita dilepas gitu. Seolah-olah kadang-kadang kita tanya juga, apakah ini saya yang milih atau saya yang dipilih gitu. Maksud saya, apakah kesenian itu yang memilih saya atau saya yang memilih kesenian itu? Antara itu tuh misterius gitu. Seperti halnya peran ya, ketika kita mendapatkan peran dari teater atau dari film, itu nggak jelas juga sih. Kenapa saya tiba-tiba peran ini mampir ke saya atau saya mendapatkan peran ini? Itu ada di tengah-tengah tuh Kang. Antara saya milih peran ini atau peran ini yang milih saya itu agak rumit. Dan banyak sekali match gitu ya, banyak sekali jodoh. Oh, oke. Antara ya jodoh itu bisa pekerjaan itu jodoh sama kita atau peran itu jodoh sama kita gitu. Oh iya, iya. Mau kita casting berulang-ulang, kalau nggak jodoh nggak bakal kan. Tiba-tiba kita tidur-tiduran kita ditawarin main teater atau main film gitu ya untuk mendapatkan peran itu gitu. Memang seperti peran itu seperti ide atau gagasan ini kan seolah-olah bukan makhluk hidup ya, tapi dia ini mencari tubuh mana yang ingin dia hinggapi, karena dia ini mewakili sejuta makhluk lainnya yang memiliki pengalaman dan penderitaan yang sama. Saya harus diperankan sama dia. Jadi seolah-olah alam semesta tuh betul-betul kayak match gitu ya, kayak cocok gitu. Terus kita kayak dipinjam tubuh kita untuk meranin dia. Kadang kita kapok juga, capek memerankan tokoh yang sebegitu menderitanya ternyata kamu ya gitu. Ya itu penjelasannya itu penjelasan yang transenden sih. Iya, makanya itu spiritualnya di situ tuh. Iya. Iya. Saya juga nggak habis pikir gitu, kadang-kadang kok bisa pas ya gitu. Misalkan peran-peran yang dimainkan oleh teman-teman saya di belakang layarnya sangat mirip gitu. Misalkan mandul, dia juga mandul, umurnya 40, dia nggak punya anak dan misalkan dia anjing lah yang jadi anak-anaknya, dia punya 4 atau sampai 5 anjing di rumahnya dan ketika dia memerankan tokoh yang mandul ini gitu dan dikatain kamu mandul gitu, dan dia begitu bergoncang hatinya karena emang itu yang dialami gitu. Saya ngeliat matanya, buset ya ini kayak apakah peran ini yang memilih dia atau dia yang memilih peran ini kan nggak jelas gitu ya. Itu ada kecocokan. Seringkali begitu, seringkali kalau saya yakin kadang-kadang saya pikir nggak mungkin salah casting gitu ya di beberapa bagian gitu. Tapi ada juga sih yang salah casting tuh ada sih. Oke. Ya gitu-gitulah, misterius maksud saya. Nah, jangankan ngomong tentang Tuhan, ngomongin itu saja ada aspek yang tidak selalu bisa dijangkau oleh rasionalitas ya. Tapi poinnya sebenarnya kita mau milih istilahnya nyari duit atau sekedar menikmati spiritualisme, poinnya sebenarnya lakukan dengan profesional ya. Lakukan dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati ya. Betul. Oke. Saya kira hari ini makin makin berkerut kening dan tidak ada ruang untuk ketawa-tawa, tapi thank you, terima kasih banyak Banon. Waktu kita sudah habis. Ini cukup suatu kehormatan juga bisa ngobrol sama Kang Nanang, dosen komunikasi visual ya. Kamu lu. Aduh, saya siapa gitu kan, bisa ngobrol dengan tokoh. Enggak lah, saya justru yang bertanya saya siapa. Kenapa jadi saling merendah begini? Tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, namaste, shalom.